Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk materi alkana pertemuan minggu ini. Kita lanjutkan dengan cara memberi nama alkana ya, atau cara memberi nama isomir yang sudah kalian buat minggu yang lalu. Terima kasih untuk kalian yang sudah berusaha belajar cara memberi nama. Nah, sekarang Pak Guru ulangi lagi supaya kalian semua lebih jelas lagi tentang cara memberi nama isomir. Nah, sebelum kita mempelajari ketentuannya, Anda fokus dulu untuk yang satu ini, yaitu apa yang disebut dengan cabang, ya, atau alkil. Nah, cabang itu adalah rantai karbon yang pendek, ya, rantai karbon yang pendek yang terikat pada rantai karbon yang panjang. Ya, perlu kalian perhatikan cabang itu tidak lebih panjang dari rantai utama ya, rantai yang terpanjang ya. Jadi pasti lebih pendek rantai cabang itu. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari, kalau Anda sudah menguasai mengenai rantai atom karbonnya, untuk menghitung atom H, itu bisa proses selanjutnya, itu lebih mudah. Ya. Jadi kita fokus pada apa itu cabang dan rantai karbonnya. Ya. Selanjutnya, untuk rantai cabang atau alkil, nanti memiliki struktur dan nama tersendiri ya, yang berbeda dengan alkana. Jadi kalau kemarin kalian mengenal metana, etana, propana, butana, dan seterusnya, maka Anda kenali terlebih dahulu bagaimana cara memberi nama cabang atau alkil ya. Jadi kalau kalian lihat, nanti apabila ada cabang CH3, nah, itu nanti nama cabangnya metil. Anda ingat-ingat aja, kalau atom C-nya 1, metana, maka kalau dia berupa cabang, ya, namanya metil. Berikutnya, kalau atom C-nya 2, ya, atom C-nya 2, maka Anda bisa memberi nama etil. Anda ingat aja, yang jumlah atom C-nya 2 itu etana, tinggal diberi akhiran il, etil. Demikian juga untuk yang C3, ya, atom C-nya 3. Ya. Atom C-nya 3, namanya adalah propil. Diambil dari atom C3 itu propana, diberi akhiran il menjadi propil. Nah, itu adalah nama-nama cabang. Perhatikan untuk setiap cabang itu berkurang atom hanya 1 ya, dibandingkan dengan alkana yang jumlah atom C-nya sama. Jadi kalau CH4 itu metana, maka kalau berupa cabang adalah CH3, hanya berkurang 1. Ya. Kemudian kalau alkananya adalah atom C-nya 2, hanya 6, maka kalau dia berupa cabang, dia akan disebut etil, ya. Kemudian jumlah atom hanya berkurang 1. Demikian dan seterusnya, ya. Jadi untuk setiap cabang itu jumlah atom hanya berkurang 1. Karena apa? Kalau kalian perhatikan di sana ada katik gitu ya, ada ikatan kovalen yang nanti digunakan untuk nempel di rantai yang paling panjang. Baik, saya lanjutkan untuk bagaimana kita menentukan nama suatu senyawa alkana ya, atau nama dari isomir ya. Yang perlu kalian perhatikan untuk langkah-langkah cara memberi namanya. Jadi yang nomor 1 itu Anda harus menentukan yang mana yang menjadi rantai utamanya. Ya. Rantai utama itu yang jumlah C-nya paling panjang atau paling banyak. Jadi kita hitung, kalau seandainya dari kiri ke kanan itu ada 6 ya.
Kemudian kalau dari bawah, kemudian belok ke kanan, ya, itu ada 7. Ya. Maka kita pilih yang 7, karena 7 lebih banyak ya. Kemudian kita hitung lagi kalau dari bawah ke kanan, kemudian ke atas, juga ada 7 ya. Maka kita harus pilih salah satu dari yang jumlah atom C-nya paling banyak. Jadi yang 7 tadi ada 2 kan? Kita pilih salah satu. Maka kita harus memperhatikan ketentuan yang kedua. Jadi atom C yang paling panjang, atau yang disebut dengan rantai utama, itu harus yang memiliki cabang yang paling banyak. Nah, kita lihat kalau misalkan dari bawah ke kanan itu cabangnya hanya ada CH3 dan ini ya. Nah, berarti hanya ada 2 cabang. Perhatikan kalau dari bawah, kemudian kita lanjutkan ke atas. Ada berapa banyak cabangnya? Berarti yang melekat ada 1, 2, dan 3. Ya. Berarti kita pilih yang dari bawah, kemudian lanjut ke atas ya, karena memiliki 3 cabang. Ya. Nah, rantai yang paling panjang itu nanti akan menjadi nama belakang dari isomernya. Jadi kalau 7 berarti heptana ya. Setelah itu, kalian beri nomor, ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan nomor 7. Ya. Langkah berikutnya adalah, tadi cabangnya apa saja? Kalau CH3 berarti metil. Kalau CH2, CH3 berarti etil. Nah, di sini juga ada CH3. Berarti ada 2 metil ya. Kalau ada 2 metil berarti nanti kalian beri nama dimetil. Ya. Di itu berarti ada 2 metil. Nah, untuk metilnya yang ada 2 tadi di nomor berapa saja? Yaitu di nomor 3 dan di nomor 6. Jadi namanya 3,6 dimetil. Selanjutnya untuk etilnya ada di nomor 5. Jadi Anda menuliskan 5 etil. Ya. Kemudian, mengapa cabang etil dituliskan lebih dulu daripada metil? Ya. Jadi Anda perhatikan huruf E dan huruf M. E untuk etil, M untuk metil. Jadi E lebih dahulu dalam urutan huruf ya. Jadi dituliskan di depan. Nah, itu adalah kalau nomornya dari bawah. Sekarang kamu balik kalau nomornya dari atas. Jadi yang nomor 7 menjadi 1, yang nomor 6 menjadi 2, terus ya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang namanya apa? Nah, untuk rantaian terpanjang tetap 7 ya, heptana. Kemudian metilnya ada di nomor 2 dan 5. Ya. Sedangkan untuk etilnya berada di nomor 3. Nah, karena ada 2 penomoran ini, Anda harus pilih salah satu. Caranya mudah. Mana nama yang benar? Penomoran dari bawah atau penomoran dari atas? Maka Anda harus mengurutkan aja. Kalau yang atas itu cabangnya kan dimulai dari nomor 3 tuh. Dilanjutkan nomor 5 dan nomor 6. Tulis saja nomornya 3, 5, 6. Sedangkan yang di bawah cabangnya ada di nomor 2, 3, dan 5. Ya. Sekarang kamu pilih. Yang digunakan adalah yang nomornya kecil ya. Ini Pak Guru ambil triknya ini nanti untuk penjelasan yang lebih lengkap silakan baca di buku kimia. Jadi yang kita gunakan adalah yang struktur yang nomornya lebih kecil. 235 itu lebih kecil dibandingkan 356. Ya. Jadi itu untuk cara memberi nama alkana.